Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Tentunya baik, sehat selalu, dan tetap semangat ya dalam belajar. Oke, marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Kita masuk kepada tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, dan muatan pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Mari kita mulai. Untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menunjukkan kompetensi dasar atau KD-nya untuk pembelajaran kita tentang matematika, yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat memahami dan menentukan macam-macam satuan waktu dan jenis alat satuan waktu. Sudah siap? Kita mulai belajar. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Semangat! Menentukan satuan waktu tertentu. Di sini Bapak akan merangkumnya untuk kalian. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, tetapi yang sering kita temui yaitu dari tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jadi dari satuan detik sampai dengan tahun, itu yang sering kita temui ya pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau windu, dasawarsa, abad itu jarang sekali. Tapi itu sebagai pengetahuan untuk kalian. Oke? Sudah jelas sampai di sini? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Jenis alat penunjuk waktu. Yang pertama adalah kalender. Nah, kalender ini menunjukkan apa saja? Nah, ini Bapak akan memberikan contohnya. Di situ ada nama-nama hari, lalu nama-nama minggunya, bulannya, tahunnya, dan angka. Seperti itu. Ya, mungkin kalian juga bisa sambil melihat kalender yang ada di rumah kalian ya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah jam. Jam di sini ada 2 jenis. Yang pertama adalah jam analog, lalu yang kedua adalah jam digital. Jam analog itu apa, Pak? Nah, jam analog adalah jam yang menunjukkan letak angka yang memakai jarum panjang dan jarum yang kecil atau pendek ya. Kalau jarum panjang yang bergerak terus menunjukkan detik, jarum panjang yang agak lambat menunjukkan menit, dan jarum pendek menunjukkan jamnya gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kalau untuk digital gimana, Pak? Jam yang menunjukkan waktu dengan teks angka, berarti itu hanya angka-angka saja tanpa ada jarum yang bergerak, tetapi angka yang bergerak. Oke, sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Mari kita bahas satu persatu jenis alat penunjuk waktu. Yang pertama tadi adalah kalender, ya. Di pojok kiri atas ada 2021, itu adalah menunjukkan tahunnya, ya, merupakan tahun sekarang. Lalu bulan Februari itu menunjukkan bulannya. Coba Bapak pengen tahu siapa yang tahu bulan-bulan yang ada dalam 1 tahun. Ayo kita bersama-sama ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ya, jadi terdapat 12 bulan dalam 1 tahun. Lalu kemudian untuk
baris yang kedua, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yaitu menunjukkan harinya. Ya, harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Nah, lalu berikutnya, di situ ada angka 1 sampai dengan angka 28. Kalau dari pojokan sebelum angka 1 ada angka 31 sampai paling pojok kanan bawah yaitu tanggal 6. Tapi untuk di bulan Februari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Ya, angka-angka tersebut berupa atau yang disebut juga dengan tanggal, ya. Berupa angka atau nomor. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melihat, coba sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu? Ayo, dilihat dari harinya, lalu tanggalnya. Iya, betul. Hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Iya, pintar sekali. Oh ya, ada satu lagi. Untuk yang paling bawah menunjukkan itu yang 12 Februari tahun baru Imlek. Nah, itu adalah keterangan hari libur pada suatu tanggal. Nah, kebetulan di tanggal Februari ini di bulan Februari ini tanggal 12 itu tanggal merah ya. Berarti hari libur begitu. Nah, untuk minggu juga itu kan tanggal merah ya. Ada 7, 14, 21, 28. Itu pun tanggal merah, yaitu berarti hari libur. Begitu, jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang kalian buka buku tematik halaman 26 atau boleh melihat juga dari tabel bulan yang Bapak tampilkan ya. Di situ ada nomor, nama bulan, jumlah hari dalam setiap bulannya. Nah, untuk Januari 31, Februari 28 atau 29. Maret 31 harinya, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30 dan Desember 31. Nah, Pak, kok yang lain 30, 31, 30, 31. Nah, sekarang kok bulan Februari 28 atau 29? Nah, khusus untuk bulan Februari nanti setiap 4 tahun sekali harinya itu ada 29. Ya, di luar dari 4 tahun itu 28 itu yang disebut dengan tahun kabisat ya. Jadi 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali harinya ada 29. Ya, jadi itu yang disebut dengan tahun kabisat. Jadi kalau di antara kalian ada yang lahirnya 29 Februari, berarti ulang tahunnya itu 4 tahun sekali, begitu ya. Nah, lalu berikutnya, 1 bulan sama dengan 4 minggu tergantung jumlah hari dalam bulannya. Nah, kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu. Dari mana, Pak? 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, itu awalnya kenapa menjadi 4 minggu? Itu kalau 28. Bagaimana, Pak, kalau 31 hari? Nah, jika jumlah harinya 31 hari, kan tadi 28 sama dengan 4 minggu ya. Nah, kita kurangi dulu. 31 dikurangi 28 sama dengan 3. Nah, jadi kelebihan harinya adalah 3 hari ya. Jadi dengan jumlah hari pada setiap bulan, kita ambil contoh di bulan Januari ya. Januari ada 31. Nah, jadi jumlah 31 hari pada bulan Januari itu 4 minggu 3 hari. Begitu. Paham? Oke, kalau sudah paham mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Diketahui 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, bagaimana kalau 2 tahun berapa bulan ya atau titik-titik bulan? Oh, ini mudah sekali. Mari kita kalikan saja. Berarti 2 dikali 12 sama dengan 12 bulan. Jadi untuk 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Seperti itu. Jelas ya?
Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, berapa jumlah minggu dari hari pada bulan Agustus? Nah, dari tabel yang kita lihat pada pelajaran sebelumnya atau pada yang Bapak jelaskan tadi, bulan Agustus itu sama dengan 31 hari, ya itu diketahuinya. Lalu diketahui yang kedua, ditanyakannya jumlah minggu dan bulan Agustus, ya. Jawabnya 1 bulan sama dengan 4 minggu sama dengan 28 hari, ya. Jadi di bulan Agustus itu sama dengan 31 hari. Nah, kita tinggal kurangi saja. 31 dikurangi 28 sama dengan 3 hari. Ya, 3 hari itu adalah sisa hari dari 4 minggu yang dikurangi dari 28. Ya, jadi jumlah minggu dari hari pada bulan Agustus sama dengan 4 minggu 3 hari. Nah, sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Alat penunjuk waktu yang kedua adalah jam. Nah, di sini yang kita bahas adalah jam analog, ya. Karena kalau jam digital itu kita bisa langsung melihat angkanya. Tapi kalau untuk jam analog itu banyak yang harus kita artikan, ya. Baik, kita mulai. Nah, ini Bapak memberikan contohnya dari jam analog, ya. Nah, jam analog ini untuk jarum panjang menunjukkan angka pada menit, ya. Itu kalau yang agak lama, tapi kan ada 3 ya. Biasanya untuk yang menunjukkan detik itu dia cepat, tek 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 tek. Nah, biasanya itu berwarna merah atau warna hitam. Nah, itu cepat sekali berjalannya setiap detik. Nah, lalu untuk jam yang jarumnya pendek itu menunjukkan angka pada jam, ya, menunjukkan angkanya. Nah, kalau posisi dari contoh gambar Bapak di sini, jarum panjang menunjukkan angka 12, jarum pendek menunjukkan angka 3. Ya, berarti ini jam 3. Tapi belum tentu, bisa juga itu jam 15. Ya, jam 15 itu gimana, Pak? Maksudnya jam 15 sore, jam 3 sore gitu. Karena perbedaan antara pagi dan sore. Kalau jam 3 berarti itu jam 3 subuh, ya. Kalau jam 15.00 berarti itu menunjukkan jam 3 sore. Nanti kita bahas lagi selanjutnya, ya. Oke, lalu yang kedua, dari angka 12 ke angka 1 itu kalau kalian hitung pasti ada angka 5. Ya, ini kita berhubungan dengan menit dulu. Nah, dari angka 5, dari 12 ke angka 15, berarti kalau angka 1 ke angka 2 itu berarti kita jumlahkan saja. 5 tambah 5, 10. Nah, ke angka 3-nya berapa? 15, pinter. Ke angka 4, 20. Ke angka 5, 25. Ke angka 6, 30. Ke angka 7, 35. Ke angka 8, 40, ke angka 9, 45, ke angka 10, 50, ke angka 11, 55, dan ke angka 12 itu adalah 60. Nah, itu kenapa 1 jam itu disebut 60 menit. Nah, seperti itu, ya. Berarti dari 12 ke 1, 5, 1 ke 2, 10. Nah, itu juga menunjukkan menitnya. Oke, sampai di sini paham? Mari kita lanjut untuk ke jam berikutnya. Nah, dari angka 12 siang, setelah angka 12 siang ke angka 1 itu bukan disebut jam 1 siang atau pukul 1 siang, bukan. Tetapi pukul 13. Dari mana? Nah, habis 12 lalu angka 13. Nah, berarti jam 1 itu 13, jam 2 itu 14, jam 3 itu 15, jam 4 itu 16. Jam 5, 17, jam 6, 18, jam 7, 19, jam 8, 20, jam 9, 21, jam 10, 22, jam 11, 23, dan kembali ke 24 atau pukul 00, ya, tengah malam, ya. Jadi kita juga harus kalau membaca jam analog, kalian juga harus melihat suasana atau situasi di siang itu, maksudnya pada saat itu. Kalau siang, berarti 12, 13, 14, 15 dan seterusnya.
Kalau subuh berarti dari jam 12 atau jam 00 itu ke angka 1 lagi, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini paham untuk membaca jam analognya? Kalau masih kurang jelas diputar lagi atau hubungi Bapak ya, WA Japri langsung ke Bapak boleh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contoh cara membaca jam. Nah, bagaimana Pak kalau pukul 11.00 WIB atau WIB ya? WIB itu singkatan dari waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena kita tinggal di Jawa Barat ya, bagian Indonesia bagian Barat gitu. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jarum pendek terletak pada angka 11. Lalu jarum panjang terletak pada angka 12. Nah, itu menunjukkan pukul 11. Nah, kalau pukul 11.15 bagaimana Pak? 11.15 jarum pendek sedikit melewati angka 11. Nah, kenapa jarum panjangnya di angka 3 Pak? Nah, kembali ke penjelasan yang tadi. Untuk menit dari angka 12 ke angka 1 itu kan 5. Dari angka 1 ke 2 itu 5. Jadi kita jumlahkan 10. Nah, ke angka 3-nya itu adalah 15. Nah, berarti jarum panjangnya berada di angka 3. Begitu. Nah, kalau pukul 11.30 bagaimana Pak? Nah, gambarnya seperti ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12, berarti setengahnya ya. Lalu jarum panjangnya terletak pada angka 6. Kenapa di angka 6? Nah, dari angka 3 tadi kan 15, ke angka 4 20, ke angka 5 25, ke angka 6 30. Nah, seperti itu. Sudah paham sekarang untuk cara membaca jam? Ya, tentunya kalian juga harus melihat situasinya ya. Maksudnya suasana pada saat kalian kalian melihat jamnya. Apabila malam hari berarti bukan pukul 11, tetapi pukul 23 seperti itu ya. Tapi kalau misalkan pagi hari atau siang hari itu pukul 11 sebelum jam 12 setengah hari seperti itu ya. Paham ya sampai di sini? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan tugas. Tugas dari Pak Tommy. Yang pertama, kerjakan halaman 27 ya. Tentunya kalian boleh baca lagi, simak lagi videonya, lalu kalian kerjakan tentunya dengan teliti ya. Lalu halaman 44 sampai dengan halaman 47 ya. Kalian dipelajari dan dipahami dari video pembelajaran dan buku paket untuk cara mengisinya seperti itu ya. Ingat, tugas dikerjakan hari ini dikerjakan. Oke, jadi tugas hari ini tetap hari ini dikerjakan, dikirimkan ya, agar tidak menumpuk, agar melatih disiplin kalian juga seperti itu. Oke, pembelajaran kita cukup sekian. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh kalian japri ke Bapak langsung seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya bersama Pak Tommy. Tetap jaga kondisi kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.